center ini dapat dari raw moment ya. Nah, Mm-mm. jadi kalau tanya Oh, gitu ya, central ini masih berdasarkan dengan si raw gitu. Nah, central raw dan han ini uh, semuanya didasari sama sebuah matriks yang dibuat dari merubah sequence tersebut jadi matriks gitu kan ya. Mm-mm. Nah, cara ngerubahnya gimana sih? Di sini bisa dilihat di fungsi di baris keempat ini. Nah, pertama itu kita harus ngedeskripsiin dulu apa nih? Semua jenis asam amino yang ada. Artinya tidak diketahui, A dan seterusnya kan. Ini ada berapa teman jumlahnya? Ada 16 ya? 20. 20. Ya, 20. pokoknya 20. Nah, 20 termasuk dengan ekspor enggak? Itu di sini ada satu gitu ya, panjang matriksnya di sini. Kemudian, nah di sini kita buat matriks yang berukuran n ini berapa nih? N tadi nggak tahu ya ini berapa ya? Enggak. Ini N itu apa, deh? N itu panjang sequence. n itu dimensi dari matriks yang ada. Jadi akar dari panjang sequence masing-masing punya kalian. Oh alah. Yang Jadi kemarin itu dihitung. oh Kan jadi panjang tergantung. misalnya, Oh iya, yang kemarin jadi banyaknya ya, 153 yang lo gitu-gitu. sama bukan, yang lo sama suci beda itu loh. Iya iya iya. Kayak satu panjang asam aminonya ada 20 26. gitu ya. Mm-mm. Ya, satu lagi ada berapa gitu lah, 15 misalnya. Nanti dihitung, cara ngitungnya gimana di sini ada kan ya. Oh Kan iya. ingatnya panjang panjang dari sequence itu berapa. Nah, terus di sini dilihat dari dalam dulu nih. Math.sqrt ini apa coba? Square root. Square root itu artinya akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari panjang tersebut. Nah, terus dicil. Cil ini pembulatan ke atas. Kan cil itu artinya kan atap-atap ya. Jadinya dibulatin ke atas. Nah, udah dibulatin ke atas, kita simpan dalam bentuk integer biar enak loopingnya. Nah, jadinya uh, misalnya yang enak nih ya, panjang sequence itu ada 25. Berarti akar 25 sebenarnya 5 dibuatkan ke atas tetap 5 ya, integer 5. Nanti matriksnya akan berbentuk matriksnya akan berukuran 5 kali 5 di sini bisa dilihat. Oh iya iya iya. Dibikin 0 semua dulu ya di awal-awal. Bikin 0 untuk setiap for x dalam range n. Range n ini kan kalau misalnya 5 artinya di 25 kali. 5 di sini sebagai baris, di sini sebagai kolom. Nanti 5 kali 5 gitu. Jadi di sini didefinisikan i sama apa nih? Sequence iteration kayaknya ini dipakai buat apa ya? Oh ya, buat ngecek nih di sini. Buat ngecek apakah dia udah lebih dari panjang panjang sequence protein kalian atau belum. Kalau misalnya masih belum, dilanjutin di looping terus. Kalau tidak, berhenti dan di return hasil dari matriksnya. Ukurannya jadi pasti ya. Nanti mungkin yang beda itu dalam isinya. Nah, di sini caranya itu kalian gimana nih caranya? Harus dibaca satu ya, gitu. Iya. Cuma di looping dulu dari awal. Kamu kan jelasin aja sih dari awalnya gini. Di looping dari i sebanyak n kali. Kalau misalnya for i in range ini, anggap aja kalian melooping dari 0 sampai dengan n gitu. Sampai dengan n kurang 1 lah. Gitu ya. Karena kan kalau misalnya range 10, 0 sampai 9 gitu. Range 5, 0 sampai 4 gitu. Terus di dalam loopingnya pertama kali kita harus definisiin J sama dengan 0. Terus J tersebut di looping lagi. Ini mirip kayak ngeprint matrix ya, kalau kalian pernah coba bikin programnya. Jadi kan dibikin dulu looping luar buat baris, looping dalam buat kolom. Nah, untuk setiap bagian itu nanti dicekkan dulu tadi tuh sekitarnya.
Nah, di sini sekitarnya akan bertambah di setiap dia masuk dalam if ini. Jadi kalau misalnya selama sekitarnya masih kurang dari len atau panjang dari apa sih namanya? akar garis Panjang tersebut. protein kalian masih dilanjutin terus. Nah, di sini dicoba juga nih. Uh, encoder.index ini ngapain aja? Sequence encoder.index. Oh, nyari dari indeks. Gini nih. Ini dicari nih AA-nya itu berapa? 1, 2, 1. Oh. Oh gitu ya. Jadi intinya di sini nih kita harus ngambil AA-nya ini berapa, didapatin dengan menggunakan encoder. Misalnya nilai asam amino kalian A. Di sini kan A-nya di indeks kedua. Berarti di nilai AA-nya bakalan 1 gitu, di indeks ke 1 nih. Elemen kedua berarti indeks 1 kan ya. Kalian bingung nggak di sini? Pasti bingung sih. Bingung sih. Karena X nggak kepake. Nah, iya karena X ini kan 0 nilainya ya. Iya. Kalau yang A ini 1, misalnya kalian punya asam amino yang Yang pertama A1, asam amino pertama kalian A. Nah, maka nilai AA-nya bakal jadi 1. Nah, di sini seg matriksnya nanti yang bakal dikembalikan bakal masukin nilai AA yaitu 1. Terus dilanjutin ke matriks baris 2 kolom baris 1 kolom 2 gitu. Jadi nanti I-nya ini 0, J-nya 1, lanjutin I-nya 0, J-nya 2, 3 dan seterusnya. Kalau J-nya udah sampai dengan N, dengan N, lanjutin ke I yang kedua di sini. Nah, kalau udah sampai mentok nih, sekitarnya udah habis, artinya udah sebanyak panjang protein kalian, bakalan dikembaliin nilainya. Gitu sih. Jadi coba kita pakai kertas kalau yang masih bingung. Biasanya kalau pakai kertas jadi lebih jelas. Gimana cara perhitungannya? Pakai kertas gimana? Ya, coba aja dihitung dari awal gitu. Oh, ngitung. Nah, ini sebenarnya ini simple sih kalau dipikir lagi ya. Cuman merubah sequence kalian jadi dalam bentuk matriks gitu. Jadi nilainya itu berdasarkan indeksnya gitu ya, Dek? Indeksnya berapa dihitung gitu. Ya, tergantung ininya nih. Jadi A-nya 1, C-nya 2, D-nya 3. Di sini pusat operasi itu di sini nih. Sekitar ada yang keberapa sekarang? Terus dimasukin ke dalam nilai AA. Yang terakhirnya AA-nya itu bakalan dimasukin dalam yang maksud yang baris bawahnya tuh apa? Yang ini. Yang ini. Except value error. Oh, ini except. Jadi kalau misalnya nggak ada gitu loh. Di sininya kan ini cuma ada X, A, C, D, E. Misalnya tiba-tiba ada huruf yang nggak ada, apa yang bakal ada? Error. Misalnya ada angka 2 gitu ya, 2. Kan nggak ada di dalam encoder nih. Bakalan di exit, programnya berhenti gitu, jadi error. Oh gitu. Pantesan Ci, punya kita kan masih ada X-nya kan. Berarti X itu nggak apa-apa sebenarnya. X nggak apa-apa. Iya kalau kan? dalam programnya masih bisa diterima. Iya. Di dalam apa namanya? X ini. Kalau yang nggak boleh itu kayak ada angka 2 gitu, misalnya karakter-karakter aneh lainnya. Karena dia X di sini emang dimasukin jadi 0 kan. X di 0 gitu. Itu sih, itu yang paling dasarnya ya. Buat hitung raw, central sama han tadi itu yang paling dasarnya. Terus lanjutin ke bagian apa tadi namanya, raw karena dasar dari central. Jadi kalau mau ngitung central harus ngitung raw dulu, itu syaratnya. Jadi yang pertama dihitung itu raw dulu kan, Dek? Ya, pertama matrik, kedua raw kalau misalnya urutannya ya. Jadi kita itu nggak bisa ngitung sentral kalau kita nggak ngitung raw. Iya betul. Oh iya. Karena di sini raw perlu x bar dan y bar. X bar dan y bar itu didapatkan dari raw.
Hmm, Maksudnya apa Ini Mero moment? Mero Row moment? yang ini. Magnet. Nah ini waktu manggil fungsi raw momennya, di sini proses nyari raw momennya. Jadi kan di sini ada memetnya apa coba dapat dari tadi hasil sequence to matrix yang udah dikerjain sebelumnya kan. Oh, dihitung tadi ya? Nah, terus ditambahin order ini entah dari mana ya didapatnya. Pokoknya dia dapat order buat nyari raw moment, karena raw moment ini perlu order gitu. Saya lihat di baris 101 sini kan kelihatan nih apa aja yang perlu dikerjain. Nah ini mirip kayak tadi, pertama dihitung dulu berapa panjang matriksnya, ukuran matriksnya. Ini artinya yang cari barisnya dulu ya, karena kan matriksnya udah baris kolom, kalau cuma ada satu matriks, artinya n ini sama dengan si matriks baris matriksnya. Jadi tadi kan contohnya kita pakai 25, berarti n ini bakalan 5 nih. Terus kita definisikan sebuah apa ya namanya, list kosong gitu ya, vektor atau list terserah namanya apa. Terus kita tambahin lagi sum lagi. Sum ini kayaknya buat dijumlahin. Nah ini rumus perhitungan dari raw moment. Ya raw moment. Dia kayak ngejumlahin P nya dari mana lagi? Dari lebih juga ya. P-nya P itu. pangkat IJ dikali matriks ke PQ makin semua setiap perhitungan itu bakalan dimasukin dalam tadi si list tadi itu. Ini kan udah selesai gitu. Ini kayaknya udah pasti ya panjang sama semua. Oh iya, ini kayaknya hasilnya pasti sama semua nih ya, karena berdasarkan ordernya. Kalau order cuma mungkin bakalan berubah gitu panjang fitur yang dihasilkan. Karena orderan panjang 3 sama-sama 3, berarti ini semuanya itu bakalan sama. Mau dia panjang sequence-nya 10, 5, 15, 25, terserah, bakal sama karena berdasarkan order. Lihat di sini. Nah, kalau misalnya masih kurang dari order, I plus J-nya kurang dari order, dia masih bisa dihitung. Tapi kalau udah lebih, jadi di sini misalnya contohnya sama aja ya, kan mau berapa juga. Berarti dia di sini cuma bisa di looping sebanyak barisnya itu. Looping pertama cuma bisa sebanyak 4 kali, dan looping yang kedua juga sebanyak 4 kali. Total di sini ada looping keluarnya aja ada 16 kali. Nah, di sini juga nih nanti kalau misalnya I plus J-nya masih kurang dari itu sama dengan order, dia masih bisa diproses ke bawah sini. Nah, kita harus ngitung di bawah sini ini panjang P ini panjang dari N range N. Ini dari mana? Oh, nah di sini nih. Ini tadi yang buat setiap fitur di sini ya. Terus di sini untuk setiap elemen dari ini kalian, matriks kalian. Gimana? Ini ya kalian harusnya nggak perlu bisa iya gitu, dikit-dikit lah. Kalau misalnya ditanya mana ini raw momennya, ngitungnya bagian mana gitu kan ya, ini pak ini gitu. Ya kan kita nggak tahu deh ya, kalau misalnya tanyain rumus jadi tunjukin aja begini 14. Ini berarti ini rumus central moment ya kalau yang ini. Ini raw. Oh iya, ini central. Yang ini yang raw. Oh iya, ini yang raw. Terus di bawahnya yang Han. Ini bawahnya Han. Oh iya benar. Nah, jadi kan tadi udah dapet nih. Coba sih dimisalin gitu. Misalnya gimana? Kayak gimana? Misalnya ngejelasin ada isinya gitu loh. Matriksnya aja belum kita hitung loh. Ribet kalau misalin, harus dihitung kayak pakai kertas. Coba aja pakai kertas lah. Satu, beneran mendingan kalian pahamin programnya, kayak tahu aja yang penting di mana tempatnya. Jadi di sini tahu nih apa sih yang diperluin buat ngitung raw moment atau order lagi matriks. Gimana cara ngitung matriks? Di atas tadi udah ada yang matriks. Dia bakalan pakai encoder itu apa sih isinya? Encoder itu isinya asam amino dari protein.
X, Hmm. A, C, terus seterusnya gitu. Itu aja. Paling kayak gitu Kalau sih. ordernya Ordernya, nah order nggak tahu nih, tiba-tiba dia masang 3 dari mana? Mungkin Ini udah apa? segitu kali. random aja apa? Hah? Apa random? Ini nih, Masalahnya. di sini nih. Nah ini harus coba kalian cari lagi nanti ya, gimana ngedapetinnya. Order itu jatuh dari mana itu harus kalian cari lagi. Order saya tahu dia ngasih 3 aja. Malah kan bisa jadi dibuat 4 gitu atau 2. Order itu buat apa sih deh order? Order itu dipakai buat perhitungan sih di sini. Jadi Intinya, masukin nilainya doang gitu ya di situ. hmm, intinya sih order ini menentukan jumlah dari fitur yang bakalan dihasilkan. Hmm. Oh ya, jadi berapa banyak raw yang Ada fiturnya dihasilkan kali ya? gitu ya. Iya, di sini nih ada range nih kan, di sini cuman kayak jumlah. Nah kalian harus cari di situ juga tuh. Dari mana sih dia dapat dapat order 3? Kok tiba-tiba dapat 3? Mungkin bisa ditanya. Hmm. Itu kalau raw, bawahnya sentral lagi miripnya raw nih. Karena kan tadi dia juga sama-sama kayak order ya. Ada order juga. Oh, cuman dia ngambil nilai X bar sama Y Jadi bar raw, iya betul. dari raw. Gitu. Mirip bukan cara hitungnya, di sini kelihatan nih order. Tuh. Nah, terus juga ada order nih. Bisa dibandingin dari bagian paling atasnya dah. Nih, baris pertama, kedua, ketiga, keempat sama cuma 3 aja doang kan. Ini kan raw moment. Ini central moment jadi Iya. cen M. Tuh. Nah, terus di bagian bawahnya dibandingin lagi nih. Ada 2 buah if bersyarat, ada dua buah for bersyarat, for bawahnya dicek dulu apakah jumlahnya dalam jadi order, juga dicek kan ya. Terus range sama juga nih, sampai sini sampai sama muka kan, yang beda itu di mana aja sini, sini nih di perhitungannya. Mm-mm. Kalau di sini cuman langsung aja P tambah 1 di pangkat ini I, tapi di sini ada P tambah 1 dikurangin X X bar. bar. Ini kalau X bar, ini kenapa nggak tahu ya, mungkin supaya di tengah-tengah kali, kurang tahu juga. Emang udah rumusnya lah ya itu. Ini udah rumusnya nih, pokoknya kalau nanya itu rumus di dalam sini nih buat raw sama sentral Sentral. di baris berapa nih, 114 dan di baris 133. Ini buat rumusnya. Nah setiap hitungan kan bakal dimasukin juga di append. Udah jadi berapa banyak itu kembalikan. Nanti bentuk kembaliannya itu apa aja? Nah, bentuknya itu list atau vektor, jadi jumlah fitur yang kalian inginkan. Hmm. Nah tinggal ini yang terakhir si halnya juga kasih pakai order. Kalian harus cari bener, perlu sih cari order. Nggak tahu ditanya apa enggak, cuman kalau tanya seenggaknya kalian paham lah apa order. Mm-mm. Jadi Apa? ini lebih simple sih, tapi nggak lebih simple, lebih ribet. Ada Nah, dia answer, momen 1JN met apa Nah, itu? di sini nih, di sini kan ada han, di dalamnya juga ada han, itu namanya fungsi rekursif. Pada cara hitungnya itu wow. Ini deh di bawahnya kan ada han momen. Ini pakai S, ini enggak. Oh ini maksud oke. Han prosesor, di situ juga ada prosesor juga. Prosesor pakai Itu fungsi pol. Nih, fungsi utamanya itu di sini. Yang pakai S ya. Yang fungsi utama. Nah, di sini fungsi pendukungnya. Di dalam fungsi utama buat manggil di han moment situ. iya betul. Ini ada pendukungnya itu han nggak pakai S. Han nggak tahu lah apa pun. Han ini ada pakai han prosesor. Nah di sini ada momen, di momen juga bakalan manggil prosesor. Prosesor juga manggil pol. Pol juga manggil Oh my god. apa nih? POCH dari mana dapetnya? mungkin dari poci di atas.
Oh ya, ini nih. Oh ada tuh. Kalau mau dari bawah kalian mikir ya, ini buat apa sih? Terus naik ke atas, Hmm. ke pol, habis dari pol prosesor, habis dari prosesor ke momen nggak pakai S, terus ke momen pakai S. Hmm. Yang Han lo bingungin sih, Han. Han. Han aja loh. Han. Ya itu aja. Itu kayak mana maksudnya? Apa ya? Cara kerjanya gitu. Cara kerjanya ya mirip-mirip kayak tadi sih, kalau kalian disuruh baca gitu ya. Gini aja, kayak pertama cari dulu tadi berapa panjang matriksnya. Panjang matriks itu apa sih? Baris dari matriksnya. Terus itu deklarasiin sebuah list atau vektor buat nyimpen hasilnya nanti. Terus deklarasiin I buat apa? Buat proses looping. Nah, dalam loopingnya itu ngapain aja sih? Kita harus nge-looping berdasarkan ordernya. Di sini ada dua looping, artinya buat baris dan kolom dari matriks itu. Ada order per satu, semua order per satu nih. Yang satu pakai I atau lagi pakai J. Terus di bawah sini dicek dulu apakah I plus J itu masih kurang dari atau sama dengan order. Kalau masih kurang, pasti masih bisa kita proses. Tapi kalau enggak, kita skip. Oh gitu. Kalau looping udah selesai, kita kembalikan lagi. Selesai. Oh, Dek, kan ini kita buat matriks kan. Terus kan nanti hasilnya itu matriksnya jadi 1x1. Maksudnya cuma satu dimensi kan? Iya, awalnya itu kita pakai matriks. Gini nih prosesnya. Prosesnya itu kita punya satu sequence stringnya. A, C, bla bla bla, asam amino lah ya, protein gitu. Oke, udah selesai, udah kita punya satu string itu, kita proses jadi matriks. Nah, kalau udah jadi matriks, kita jadiin dia vektor. Vektor itu apa coba? Matriks satu dimensi atau list kalau Python namanya. Jadi sama nih, matriks satu dimensi. Cuman baris gitu Ya, kan? betul. Cuma satu baris. Matriks satu baris, vektor atau list itu hasil dari proses ketiga yang bakalan kalian pakai di klasifikasi nanti. Oh. Tapi kan ini udah menghasilkan vektor, Dek. Ini di sini ada proses dia mengubah jadi vektornya nggak? Di sini langsung jadi vektor nih. Contoh yang raw aja tadi ya. Ini kan awalnya matriks nih. Nah, di sini kita deklarasikan raw M, bentuknya kan list. Di sini kembaliin nanti jadi List. vektor. Gitu. Otomatis dalam proses nyari raw, nyari momen, pasti dikembalikan itu vektor. Oh gitu, ya. Jadi raw moment ini udah hasilin vektor gitu ya hasilnya. Raw Hasilnya sampel semua fitur ekstraksi kalian hasilnya bakal jadi vektor. Iya. Tapi susah ya Dek kalau ini kalau kita ngitung nulis gitu, maksudnya kayak ada contohnya tuh susah ya. Manual, hitung manual susah ya? Ribet ya. Iya sih. Semoga nggak ditanya deh, kalau misalnya ditanya ya udah jawab sebisa aja. Iya, nanti paling kalau misalnya bingung kan jadi tugas sih kayak aplikasi sebelum. Iya, nanti kan Jangan ini kan bantuin. Ya udah sih paling mah, yang penting bisa jawab dikit aja, jangan yang sampai benar-benar bahasanya apa ya, kayak buta banget lah gitu, nggak tahu apa yang kalian pakai. Mungkin kalian sekarang udah tahu gitu, ini fungsinya lupa, ini di sini lupa buat. Tapi terus di hasil akhirnya ada yang apa sih, my side vicinity vector itu apa itu jadi? Itu mungkin hasil tambahan aja kali ya. RAA PIV
Tapi Makanya deh. tapi itu kayaknya bukan bagian sih. Kalau di jurnal kita tuh kayak tambahan gitu kan, Ci. Dia pakai itu juga gitu buat statistical moment. Suara apa, Dek? ada di bunda. Bunda bukan sama masih dapet ya. Apa? Mau nonton nonton. nonton drakor. Kok dia jadi nonton, Ci? Apa? Kok dia jadi nonton drakor? Kalian ada yang mau tanyain lagi nggak? Makanya itu bukan drakor bro. Terus apa itu? Tuh orang camping. Hmm, Apa lagi camping? Ini tadi apa jadinya? Apa yang apa lagi? Ya itu yang prim. Oh, emang kalian mau ngejelasin frame juga? kalau ditanya nggak sih, nggak mau ngejelasin. Kalau ditanya, Oh, kalau tanya, kayaknya kemarin gitu. soalnya kan Indeks, kok ada indeks sih? tuh nggak tahu. Lah, kok frame hasilnya matrix ya? Oh, frame mah buat matrixnya doang bedanya. Oh, frame. Oh, frame itu bukan fitur ekstraksi lah. Terus apa? Frame itu sama kayak yang tadi, metode merubah jadi matrix doang. Yang satu kan, yang tadi punya kalian yang pertama kan pakai my matrix ini kan sequence matrix. Pasti ukurannya itu n kali n kali n berdasarkan n-nya itu akar kuadrat dari panjang protein kalian. Nah, Protein. misalnya di frame ini dia ngitungnya bukan itu, tapi jadi 21 kali 21 udah pasti itu di frame. Lah, X-nya di belakang aja gitu. Aneh bener. Jadi X-nya di depan, X-nya di belakang. Nah, prim ini, Dek, apa Ci namanya? Refresh. Apa sih? Singkatan prim itu emang Position relative incidence matrix. Apa? Position relative incidence matrix. Posisinya Merubah posisi gitu. kalau AA PIF, pokoknya ada yang refresh gitu. reverse. Kok reverse sih? J-nya Iya, reverse mas. Reverse kali yang dibalik dulu ya. Kayaknya di sini ada juga nih. Ada nggak sih? If print. Tapi mana reverse? Oh nih.
Ada yang pakai reverse itu prim ya, R prim reverse prim gitu nggak sih maksudnya? Iya. Hmm. Itu juga gitu. Apif apa ya? Gitu. Oh, Apa? jadi metodenya sama tau? Oh, jadi kalian tuh gini ya sistemnya. Ada 3 metode raw sample hub, terus ada 3 metode lagi sequence to matrix, frame sama Apif, gitu nggak sih? Apif, Apif raw. Apif kok bukan ya? Frekuensi. Apif kok nggak bisa pakai gitu? Oh. Jadi kan kenapa sih dipakai itu? Sebenarnya di penelitian Cuman di penelitian tuh cuma pakai ini sih. Tapi kalau di jurnal sih emang ada nyebutin AAPIF, PRIM dan lain-lain itu sih, Dek. Tapi kita orang juga bingung sih itu apa. Dan dia emang ngitung matrik. semuanya ngitung matriks inilah. Kan Berarti emang apa raw central ini pakai matriks semua. Jadi kalau kalian mau menghitung momen kalian harus punya matriks. Nah, cara ngitung matriks itu ada beberapa. Yang tadi itu yang kita jelasin tadi itu kan yang sequence ke matriks itu satu ya. Terus ada juga di sini caranya pakai prim gitu. Nah, kalau prim itu mana ya? Nah, prim itu yang ini, yang X di belakang itu. Ini cara ngerumus juga. Hasilnya 21 kali 21. Ci, kayaknya emang kita harusnya masukin sih, Ci, PRIM dan lain-lain ini. Karena kita itu pakai. Iya kan pakai yang dari sini. Soalnya sebenarnya berdasarkan semuanya dipakai ya. Yang bagian kemarin Ya karena nyoba dihitung ini fitur ekstraksinya yang Jumlah fiturnya paling banyak tuh jadi yang kepotongnya dari fitur ekstraksi yang ke berapa? Belakang, udah bagian belakang. RA Apif masih kena nggak? Kalau aku kayaknya enggak deh. Sama lah kalian berdua pasti kan dipotongnya sama. Iya sih kan, iya. R prime kena nggak? Dapat nggak dimasukin dalam Iya. 153 itu nggak? Kayaknya bentar lihat laporan bentar. Di punya gua tuh dia mana ya? Cuman sampai ini R prim raw, R prim how gitu. Sampai R prime. Iya. Aapif deh sampai Aapif. Sampai A Apif terakhir. Mm-mm. Oh, kalau gitu yang bawah nggak perlu dipikirin yang reverse ini. Cuman sampai Aapif doang deh, iya. Sampai sini ya? Masih masuk ini? Semuanya pas sebagian doang? Iya. Iya bener. Iya, cuma sampai Aapif doang. Tapi kalau yang primhan, prim sentral, prim raw yang di atas itu masuk juga. Oh, itu kalian harusnya masuk dong. Cara ngitung prim itu Apif dulu. Iya, jadi kita orang harusnya masukin R prim itu sama prim. Prim dong. Iya, prim. Iya, R prim enggak. Prim sama Apif aja berarti. Prim sama Apif aja tambahin. Kali. Kalau kalian mau nambahin sih, kalau Parosi nggak mereka juga mau tambahin. Iya sih, nggak meriksa sih parah sih. Mau juga. Mungkin nggak ada juga kan di sana Rauhan dan lain-lain. Iya, yang kita jelasin itunya aja sih lah, tauhan aja. Paling juga yang ada di laporan loh.
gimana cara ngitung raw, gimana cara ngitung sentral, atau sentral itu gimana sih, apa aja parameternya. Udah kalian apa sih namanya, tuning belum? Kemarin itu mana tanya, Emang ini raw samahan ada tuningnya? ya siapa tuh bisa ganti ini, ganti order. Iya juga, order doang berarti ada yang bisa diganti-ganti. Ya kemarin Ya kemarin sih cuma ditanya cara perhitungannya itu gimana. Iya. di sini, ini pak gitu. Saya jelasin, ini jadi di looping, ya gitu aja dah. Ini Saya jelasin di satu looping. barisnya gitu. Ya Pak, kalau misalnya kita ngitung pakai yang dari awal kayak panjang gitu Pak, lama gitu ya. Ini coba kalian coba jelasin aja deh. Kalau kamu lama kan Ulangin aja, coba jelasin kayak tadi gue jelasin tuh loh. Pertama di looping pak, dari 0 sampai dengan order Plus satu, terus dalamnya kita bakalan ngelupin lagi pak. looping J Setelah itu kita cek apakah I plus J ini udah sama Udah dengan jadi apa? order. Kalau misalnya masih kurang dari order, kita Terus? proses ke dalam sini pak. Nah di sini nih rumus dari Raw Moman. iya, apa yang bisa baca nih, ini kalian harus paham nih, ini kan hitungan biasa ya. P plus 1 pangkat I dikali I plus 1 pangkat J dikali matriks di baris ke P dan di kolom ke Q. Q. Oh, baris kolom ini ya, Dek. Ya, Terus hasilnya nanti dibalikin lagi, dimasukin ke list raw M gitu. iya betul. P-nya tuh berapa? Hah? Kalau dimasukin ke rumus P-nya berapa? P-nya ganti kan dalam looping. P-nya hasil dari itu, Looping dari 0 sampai dengan order plus. Oh, ya, bukan order dong. N itu ininya. oh Terus namanya N. yang tadi itu loh, Panjang. akar kuadrat dari ini kalian. Iya, panjang 5 tadi kan kalau misalnya 25. Ya coba misal kalian 5. Terus pas masukin ke rumusnya gimana? Apanya? Ya itu. Misalnya 5 ini apa N-nya? Font-nya. Hah? Hah? Apanya yang 5? N-nya? Iya, N-nya 5. Iya, misal Kalau N-nya 5 nih. enggak nih. Nah, itu 5. Kalau gitu P-nya ganti dari pertama 0 P-nya. Terus P-nya 1. Dari 0 ya. P-nya 3, P-nya 4 gitu. Diulangi terus kayak gitu. Dan P-nya juga kan Itu dimasukin ke Rumus itu. itu. ini. Terus ini nih. Nanti dijumlahin. Sampai loopingnya berhenti. Sampai selesai nih looping yang ini nih yang dalam. Kalau dalam udah selesai, kita masukin sum, jumlah sumnya kan dihitung tadi ya. Sama ke dalam raw M. Ini yang bakal dikembalikan tadi itu. Kita reset lagi sumnya. Oh gitu. Gini ya Dek, kan kita kan misalnya pertama udah ketemu, berarti nggak nganuin proses selanjutnya itu, jadi nggak usah dijumlahin gitu ya. Ya apa nih? Jadi gimana? Kan misalnya itu kan ada for pertama udah yang sama dengan order, nggak lebih kecil dari order gitu loh. Ya ini. Berarti kan dia cuman punya satu hasil gitu, jadi nggak usah disam. Iya betul, cuma punya satu hasil gitu. Hmm. Nah terus nanti di looping selanjutnya punya satu hasil juga. Selanjutnya satu. Jadi jumlah hasil segini nih, si append sum ini pasti 16. Kenapa 16? Karena ordernya kan 3 tambah 1 berapa? 4. 4 kali 4 berapa? 16. 16. Bener nggak sih? Iya kan? Iya benar. Dan kemarin kalian coba itu. Iya, oke. Hasil ramuan ya. Iya. Rawamnya 16. Kalau Ini enggak 16. berapa? Jumlahnya Ci, kalau misalnya Berapa 25. jam punya? Punya aku bentar. Berapa 25 kemarin sih? Yang ramuan. Aku nggak 25, aku cuma 13, hasilnya 10.
13. Akar 13 berapa? Ini 13. Enggak ada yang bukan. 7, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini punya kamu, Ci. Tapi, Dek, kalau raw, sentral, sama han itu jumlahnya itu tetap 10 nggak sih? 10 tah? Iya. Yang order plus 1 berapa sih order plus 1? Order plus 1 4. 4. 4. Oh, jadi 4 kan ini 4 ya. 4 paling mentok. Saya juga 4 tambah 4. 4 kali 4 16. Tapi itu mentoknya cuma order. Kok cuma sih mau dari order sih? Order dari 4 kan ini harusnya. Dia sistem di order dia plus. Oh gitu jawabannya 0 0 01 02 03 04. 04 masuk mana? Berapa 10 hasilnya? Iya, 10. 10. Oh, jadi 3. Oh, 1 02 03 04 masuk mana? 1 oh 1 1 1 0 1 1 1 2 Mas 9 ya? Harus kurang dari satu 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 nol satu satu dua nol satu lah satu dua dua empat lima tujuh delapan sepuluh. Oh jadi pas dengan 10. Oh ya ya 11. Yang mana? Oh gitu. Ini pasti 10 benar-benar. Benar-benar. Tadi nggak mungkin 16 karena di sini ada pembatas ini nggak ada ini. Kalau nggak ada ini baru 16 karena cuma plus J nya harus kurang dari sama dengan order jadi cuma jadi 10. Gitu lah. Kalian coba hitung aja deh ya. Coba hitung deh sekarang aja. Setelah bisa dapat 10 fitur. Kalian coba gitu nggak? Wah, apa, Dek? Ya pokoknya gitu, udah bener kok dapetnya 10 lah. Tapi bener kan dapatnya 10. Siap, siap, siap. Tapi yang beda itu, Dek, cuman jumlah fitur yang frekuensi, site vicinity, sama APIF. Karena kalian ngebahas itu juga tah? Enggak deh, nggak usah dibahas lah. Terus bilang itu di luar skop penelitian kami, Pak. Iya, itu nggak tahu juga itu Pak ya gimana gitu. Yang penting gini aja udah. Tuh, kalau Apa? Kalau apa?
Kalau apa, Ci? Apa ini? Mana dia ngomong kalau Hilang kalau. oh, Enggak jadi. Nggak jadi. Jadi ini nggak jadi ini dinamik apa statik? Apanya nih? Oh, tiba-tiba dinamik itu apa? Lah, Statik karena jumlahnya itu kalau Pasti sama ya? Gitu ya maksudnya? Apa gimana sih? iya, enggak deng Ci, pasti sama iya, deng. iya. Kalau statik, Pasti sama statik artinya? Gitu ya? Iya, kalau karena raw, rauhan sentral sama jumlahnya tetap. jam 10 kan? Iya, 10. Punyamu juga 10 kan? Iya, punya aku juga 10. Udahlah Ini Ci, statik. statik aja. Wah, Kan kita juga cuma ngambil 153 semuanya. sama-sama 153 kan? Ya udah statik lah kalau gitu. Emang nanya gitu kalian? Iya, emang dari awal kan kita orang belum tahu codingannya kan. Jadi kalau di web itu kan cuma 153 terus sama semuanya. Jadi kita orang bilang itu statik ya, Ci. Gitu. Terus pas kita ini kemarin, lo kasih tahu kemarin, Dek nyoba kan jumlah sebenarnya tuh nggak 153 kan. Sekarang lebih. Lebih, terus itu kan berdasarkan sequence-nya juga. Makanya kita Beda-beda. orang dan beda-beda, makanya kita orang bingung berarti ini dinamik dong gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir, raw sama han dan sentralnya itu jumlahnya tuh tetap sama 10. Nih, kalau kalian nggak dipotong, apa bakalan beda jumlah panjangnya? Enggak sih. Sama juga kan? Mm-mm. Lah, Beda. berapa kalau nggak dipotong bedanya? Kalau nggak dipotong sampai 153 jadi 194. Punya lo Shell 100 lebih dari 153 tapi nggak sebanyak Suci sih. oh beda ya? Oh, kalau gitu ada dinamik tuh di bagian Iya, beda. bagian depan-depan, tapi kan kalian sama-sama 153 doang. Iya, tapi 153 itu kan karena dipotong, Dek. Oh gitu jawabnya gimana ya? Tapi Apa yang beda? tapi Bedanya di mana? yang tadi gue bilang bedanya itu kalau di rauhan sama sentralnya itu sama, nilainya tuh 10, jumlahnya tuh 10. Bedanya tuh cuman di frekuensi, set vicinity sama apif. Yang nggak kalian bahas di Di laporan nggak dibahas. Tapi itu kalau statik, Pak. kalau raw sentral sama han-nya tetap 10 mau berapapun sekuensinya juga. statik kalau gitu ya. Kan bingung kan. Ya statik lah. Yang beda kan nggak kalian bahas masalahnya. Iya kan, Itu aja. statik kan. Terus juga Iya. kan dari sananya juga kenapa coba mereka bisa montong kayak semuanya disamain 153 karena emang berarti semuanya itu sama gitu 153 nggak berubah. Udah Ci, nggak usah diubah berarti statik udah. Ada yang ditanya lagi nggak, Ci? Gue mau nonton orang camping lagi nih. Apa? Gue mau nonton orang camping lagi nih. Camping? Hah? Ya udah ada agenda lagi nggak? Iya. Oh, mau ada agenda? Nonton orang camping lagi. Oh, ya udah. Kalau gue sih udah sih. Suci tuh, nanti dia nanya pas udah nggak ada lo. Sebenarnya kalian nanya ke Pak Ros juga nggak apa-apa kan? Pak Ros sih mau jawab gak sih? Apa nggak mau dia? Nggak tahu sih, belum. Enggak, dia tuh Nggak ada jawab ya. dia tuh
dia cuma ngasih tahu gitu doang ya Ci, kayak di sini kan ada nih bisa dilihat gitu-gitu doang, dia nggak ngejelasin ini berarti kayak gini ini gini gitu. Oh, mager dia gila ya. Tapi padahal awalnya dia sempat nawarin nih Ci mau jelasin. Terus apa nggak? Kalian nggak bilang mau gitu? Mau kok, boleh pak. Kita orang mau tapi kan dia nyuruh ngasih Ya kan waktu. disuruh nyari dulu. Oh, Kalau nggak bisa kata Nyari, dia kalau nggak nanti bisa, ntar dibantu. nanti dibantu dia Ntar bilang dijelasin. dijelasin. Taunya enggak. Kayaknya itulah karena dia berubah pikiran kayaknya Ci. Jadi kayak udah kelamaan gitu kan seminggu udahlah katanya suruh aja cari sendiri. mager dia. Iya mager lah kata dia. Jadi hari ini nggak ada yang ke Unila? Gak ada kayaknya. Lo udah revisi belum? Apaan? Kalian foto lagi ya buat foto ijazah itu? Nggak tahu. Apa pakai foto zaman dulu? Oh foto ijazah itu foto lagi baru. Oh, kalian udah foto lagi ya? Kan lo waktu itu diajak dek. Oh, yang itu tuh buat foto ijazah. Iya. Saya ngomong gitu. Iya. Nah, udah santai lah. Santai. Dulu udah foto. Jangan di Surya lah. Jangan di Surya. Emang kenapa? Tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Kenapa emang ya? Surya yang di ini kan arah Semalam itu kan? Apa Iya. istilahnya? Surya Aras itu karena